Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini dari kelompok 2 ya, mau presentasi evaluasi pengajaran. Sebelumnya saya perkenalkan untuk anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Bagas Nuhoyi, NIM di 021006. Yang kedua ada Bayu Singge di 021007. Yang terakhir Adika Rosiana di 02180005. Wah, salah. Oke. Untuk rubrik penilaian kali ini saya ambil dari nama sekolah SMA Negeri 1 Pego, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kelas 12 semester genap, materi pola penyerangan 424 dan pola pertahanan 532. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan, Cindy. Ya, terima kasih Mas Bagas. Jadi sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu kisi-kisi penilaian. Lanjut. Indikator kompetensi. Yang pertama, menjelaskan pola penyerangan 424, teknik tes, bentuk instrumen tertulis, rumusan soal tes, jelaskan pola penyerangan 424. Yang kedua, menjelaskan cara melakukan teknik menerobos ke pertahanan lawan dengan umpan 1-2 atau wall pass. Teknik tes, bentuk instrumen tertulis, rumusan soal tes, jelaskan cara melakukan teknik menerobos ke pertahanan lawan dengan umpan 1-2 atau wall pass. Yang ketiga, mempraktekkan permainan sepak bola pola penyerangan 4-2-4 dengan kombinasi teknik menerobos pertahanan lawan dengan umpan 1-2 atau wall pass. Teknik tes, bentuk instrumen tertulis, rumusan soal tes, praktekkan permainan sepak bola pola penyerangan 4-2-4 dengan kombinasi teknik menerobos pertahanan lawan dengan umpan 1-2 atau wall pass. Yang keempat, menjelaskan pola pertahanan 5-3-2 dengan menerapkan pertahanan daerah dan man-to-man marking. Teknik tes, bentuk instrumen praktek, rumusan soal tes, jelaskan pola pertahanan 5-3-2 dengan menerapkan pertahanan daerah dan man-to-man marking. Yang kelima, mempraktekkan permainan sepak bola pola pertahanan 5-3-2 dengan menerapkan pertahanan daerah dan man-to-man marking. Teknik tes, bentuk instrumen praktek, rumusan soal tes, praktekkan permainan sepak bola pertahanan 5-3-2 dengan menerapkan pertahanan daerah dan man-to-man marking. Yang keenam, bermain sepak bola mempraktekkan pola penyerangan dan pola pertahanan dengan mengaplikasikan nilai kerjasama, kejujuran, toleransi, kerja keras, dan percaya diri. Teknik observasi, bentuk instrumen, checklist, rumusan soal tes, praktekkan bermain sepak bola, pola penyerangan dengan pola pertahanan dengan mengaplikasikan nilai kerjasama, kejujuran, toleransi, kerja keras, dan percaya diri. Selanjutnya,
Lanjut, Gi. performasi. Lanjut. Lanjut, Mas. Itu aspek. Yang pertama pengetahuan. Kriteria pencapaian nilai oleh siswa. Jika menjawab dengan tepat. Jika menjawab kurang tepat. Jika menjawab tidak tepat. Aspek yang kedua, praktek. Kriteria pencapaian nilai oleh siswa. Praktek pola penyerangan 424. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, jika tepat dalam menerapkan peraturan permainan, penempatan posisi, melakukan fungsi optimal, dan bekerja sama. Yang kedua, jika kurang tepat dalam menerapkan peraturan permainan, penempatan, melakukan fungsi kurang optimal, dan kurang kerjasama. Yang ketiga, jika tidak tepat dalam menerapkan peraturan permainan, penempatan posisi, tidak melakukan fungsi optimal, dan tidak kerjasama. Yang keempat, jika tidak dapat menerapkan peraturan permainan, penempatan posisi, tidak dapat melakukan fungsi optimal, dan tidak dapat bekerja sama. Dan pencapaian nilai oleh siswa praktek pola pertahanan 5-3-2 dibagi menjadi 4. Yang pertama, jika tepat dalam menerapkan peraturan permainan, penempatan posisi, melakukan fungsi optimal, dan bekerja sama. Yang kedua, jika kurang tepat dalam menerapkan peraturan permainan, penempatan, melakukan fungsi kurang optimal, dan kurang kerjasama. Yang selanjutnya, jika tidak tepat dalam menerapkan peraturan permainan, penempatan posisi, tidak melakukan fungsi optimal, dan tidak kerjasama. Yang keempat, jika tidak tepat menerapkan peraturan permainan, menempatkan posisi, tidak dapat melakukan fungsi optimal, dan tidak dapat bekerja sama. Aspek yang ketiga, karakter. Kriteria, nilai kriteria dibagi menjadi 5. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, kerja keras. Yang kelima, percaya diri. Selanjutnya, pencapaian nilai oleh siswa pada aspek karakter melalui observasi. Keterangan yang pertama, BT atau belum tepat jika sama sekali tidak, sikap teliti dan jujur, kedua, MT ada sikap teliti dan jujur dalam menyelesaikan tugas tetapi masih sedikit dan belum konsisten. Skor 2. Yang ketiga, MB atau mulai berkembang jika menunjukkan ada sikap teliti dan jujur dalam menyelesaikan tugas yang cukup sering dan mulai konsisten. Skor 3. Yang keempat, MK atau membudaya jika menunjukkan adanya sikap teliti dan jujur dalam menyelesaikan tugas secara terus-menerus atau konsisten. Skor 4. Selanjutnya, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Bagas. Monggo, Mas. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya, format penilaian model rubrik penilaian. Yang pertama, ini model rubrik penilaian pada aspek kognitif. Jadi ini saya ambil 3 siswa.
Yang pertama ada Rima, Nila, dan Akbar. Di sini butir-butir pertanyaan. Saya ambil dari 5 soal yang mana indikatornya sudah dibacakan oleh teman saya sehingga tadi di atas. Nah, untuk penilaiannya, untuk penyekorannya dengan rumus nilai perolehan dibagi nilai maksimal dikali 100. Di sini nilai maksimalnya yaitu 15. Dan nilai yang diperoleh oleh Rima itu 7. Jadi 7 dibagi 15 dikali 100. Dan hasilnya 46,6. Nah, ini untuk rubrik penilaian pada aspek kognitif. Selanjutnya, rubrik penilaian pada aspek psikomotor atau keterampilan. Sama di sini, saya ambil 3 contoh anak aja. Di sini untuk poin-poinnya yaitu yang pertama peraturan permainan, penempatan posisi, pelaksanaan fungsi, dan kerjasama. Ini pengambilan nilainya yaitu dengan tes praktek. Untuk penyekarannya sama rumusnya seperti yang di atas tadi. Di sini Rima mendapatkan nilai akhir yaitu 68,75. Nah, yang ketiga aspek karakter atau afektif. Di sini pengambilan nilainya melalui observasi. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu kerja keras, kejujuran, percaya diri, kerjasama. Nah, ini ada BT, MK, MT ini tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Dan keterangannya ada di bawah sini. Untuk pengambilan nilainya itu masih sama rumusnya seperti yang di atas. Jadi untuk nilai perolehan dikurangi nilai maksimal dikali nilai perolehan dibagi nilai maksimal dikali 100. Dan hasilnya yaitu 56,25. Oke, selanjutnya sebelum ke penilaian akhir untuk penggabungan 3 aspek, di sini ada kriteria. Kriteria di sini nanti akan muncul di penilaian akhir tiap materi. Di sini skor di sini skor 91 sampai 100 dinyatakan A, 80 sampai 90 B, 70 sampai 79 C, 60 sampai 69 D, dan kurang dari 60 dinyatakan E. Nah, ini adalah nilai akhir setiap materi Penjaskes. Di sini tertulis dari materi, yaitu pola penyarangan 424 dan pertahanan 532. Di sini dituliskan dari 3 aspek tersebut digabungkan, yaitu dari kognitif, psikomotor, dan karakter digabung menjadi 1. Untuk penyekorannya itu dengan rumus yaitu kognitif ditambah psikomotor dan karakter dibagi 3. Nah, di sini sudah tertulis untuk hasil dari anak Rima yang bernama Rima itu mendapatkan hasil 57,2, yang mana kriterianya yaitu E. Ini untuk nilai akhirnya, penggabungan dari 3 aspek penilaian tadi. Ada kognitif, psikomotor, dan karakter atau afektif. Jadi itu terima kasih untuk kelompok kami di presentasi evaluasi pengajaran. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.
Gas. Wis. Piye maten ini? Glutuk banyu, glutuk banyu. Terima kasih. Apa? Berenek rasa. Mateni piye? Lupa, Mas Bagas jangan lupa matiin mic. Yang kemana Ebi? Mic-nya jangan lupa dimatiin. Sudah, boleh close dari room saya. Tuh Robi. Diusir Oh, piye? Nunggoni sik mbok menawa kowe lali mateni mic gitu. Nih. Ya. Videone yo. Oh, viral kau.